channel Risna Tiarika with me here Risna. So everybody, di video kali ini kita akan membahas tentang sinopsis ya. Jadi everybody, sinopsis ini itu merupakan salah satu syarat ketika kita ingin melanjutkan studi master maupun doktoral ya. Jadi ketika kita berencana untuk melanjutkan studi di bidang pasca di jenjang berikutnya, misalnya di pasca sarjana, dimanapun kampus yang kita pilih atau universitas kita pilih, maka sinopsis ini tetap menjadi penting. Jadi sebelum teman-teman berpikir melanjutkan studi atau mendaftar untuk melanjutkan studi, maka beberapa hal tentunya harus disiapkan berkaitan dengan dokumen, dan salah satunya juga sinopsis ini. Dan sinopsis ini itu merupakan salah satu aspek yang sangat penting ya, karena sinopsis ini merupakan salah satu penentu Anda diterima atau tidak juga. Seperti itu everybody. Jadi banyak dari teman-teman yang berpikir bahwasannya sinopsis atau ketika kita ingin melanjutkan studi master ataupun studi di tingkatan berikutnya harus berkorelasi dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Misalnya, sebelumnya kita menempuh pendidikan di jurusan biologi dan penelitian kita itu misalnya tentang tumbuhan. Dan sementara ketika kita ingin melanjutkan studi master misalnya, kita melihat prospek kerja di lapangan itu ternyata yang dibutuhkan misalnya di bidang hewan, sebut saja misalnya di bidang biosains hewan. So everybody, ketika kita ingin melanjutkan studi master, misalnya sebelumnya kita adalah background pendidikannya kita di jurusan biologi, maka untuk melanjutkan studi walaupun misalnya tidak sesuai dengan penelitian kita, seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya penelitian di waktu S1 adalah di bidang tumbuhan, sementara ketika kita ingin melanjutkan studi master itu di bidang hewan, misalnya biosains hewan seperti yang saya sebutkan tadi, itu tidak menjadi masalah everybody. Karena kenapa? Kenapa saya menjelaskan hal ini everybody? Itu banyak sekali dari teman-teman yang suka bertanya, apakah ketika kita melanjutkan studi master itu Kak, harus sesuai dengan penelitian kita sebelumnya? Harus berkorelasi maksudnya. Misalnya ketika S1 kita meneliti di bidang tumbuhan, kemudian ketika kita ingin melanjutkan studi master atau S2, kita harus melanjutkan studi di bidang tumbuhan. Sehingga sinopsis yang dibuat itu berkorelasi dengan sebelumnya, jadi tidak terlalu tidak terlalu memberatkan lagi membuat sinopsis, hanya merangkum proposal yang pernah dibuat di S1. Tidak masalah juga jika Anda ingin melanjutkan studi itu sesuai dengan bidang penelitian yang Anda lakukan sebelumnya. Jika misalnya Anda berada di sebelumnya background Anda adalah biologi misalnya ya, tidak masalah juga. Tetapi misalnya ketika Anda melihat prospek kerja ke depannya dan ternyata yang dibutuhkan di lapangan itu misalnya lebih banyak, masih kurang misalnya tenaga di bidang biosains hewan, sebenarnya tidak masalah Anda mengambil jurusan biosains hewan ketika Anda melanjutkan studi master Anda. Tetapi tentunya pribadi penelitian Anda di masa sebelumnya, misalnya di masa S1 tentang tumbuhan, itu akan berbeda dengan penelitian Anda di masa studi master. Jadi sinopsis yang harus kita buat itu menyesuaikan dengan jurusan apa yang akan kita ambil untuk menempuh studi master ini. Jadi sebelum kita mendaftar menjadi mahasiswa baru untuk studi master, kita harus berpikir dulu jurusan apa yang kita ambil, sehingga ketika kita menyediakan beberapa persyaratan, salah satunya sinopsis ini, itu kita membuat sesuai dengan jurusan yang akan kita ambil pribadi. Jadi sinopsis itu harus sesuai dengan jurusan yang kita ambil, atau temanya harus sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Misalnya kita mengambil seperti yang saya sebutkan tadi ya,
di bidang hewan atau sebut saja biosains hewan misalnya, maka sinopsis yang akan kita buat tentunya harus berkaitan dengan biosains hewan itu sendiri ya pribadi. So pribadi, maka dari itu di video kali ini, dari banyaknya perbincangan yang saya katakan tadi, yang saya ucapkan tadi, di video kali ini sebenarnya lebih tepatnya saya ingin membahas tentang trik dalam membuat tema atau judul penelitian atau judul sinopsis sebagai rencana penelitian dulu ya. So pribadi, ketika kita ingin membuat sinopsis dan ternyata berbeda dengan apa yang kita lakukan di studi sebelumnya, maka hal yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, jurusan apa yang kita ambil ketika kita melanjutkan studi selanjutnya atau studi S2 maupun studi master pribadi. Jadi kita harus memperhatikan dulu, lepaskan apapun yang Anda kerjakan di masa studi sebelumnya, fokus dengan apa yang rencana Anda ke depan. Seperti itu. Jadi misalnya Anda mengambil studi hewan, maka Anda fokus untuk membuat sinopsis berkaitan dengan hewan. Tidak peduli seperti apa penelitian Anda sebelumnya, Anda harus fokus pada jurusan yang Anda ambil sekarang, pada tema jurusan yang Anda ambil sekarang, seperti itu pribadi. Kemudian yang kedua pribadi, ketika kita sudah menentukan jurusan apa yang kita ambil untuk melanjutkan studi ke depannya, dan di sana juga tentunya kita harus mengambil judul penelitian yang sesuai dengan jurusan yang akan kita ambil ke depannya. Kemudian kita mencoba search dulu, misalnya tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya kita ingin mengambil jurusan biosains hewan. Kita search dulu di biosains hewan itu apa saja sih yang dipelajari. Di hewan kan sepengetahuan saya ya, itu ada beberapa, ada serangga, ada bagian serangga, kemudian ada reptil juga, mamalia, ada dan banyak lagi bagian-bagian lainnya. Jadi kita melihat, ketika kita sudah men-share apa saja yang dipelajari atau apa saja topik-topik yang dikulik menjadi mata kuliah di jurusan itu, maka selanjutnya yang ketiga adalah kita melakukan pengamatan fenomena yang ada di lingkungan kita. Tentunya fenomena apa yang kita lihat, yaitu fenomena yang berkaitan dengan hewan-hewan atau sub-topik mata kuliah di jurusan yang akan kita ambil. Seperti itu ya pribadi, supaya ketika kita menentukan, memfikskan judul yang akan kita ambil nanti, itu tidak keluar dari jurusan yang akan yang kita ambil, seperti itu. Kemudian setelah kita mengamati fenomena yang ada di lingkungan kita berkaitan dengan jurusan yang kita ambil, dari pengamatan itu kita menemukan atau mencari masalahnya apa. Dari mencari masalah tentunya kita menemukan masalahnya, seperti itu ya pribadi. Ketika kita sudah mencari masalah dan menemukan permasalahannya yang terjadi di lapangan itu, pastinya kita langsung berpikir, mungkin ini bagus saya mengambil tema tentang ini. Misalnya kita sudah menemukan masalah tentang misalnya kelimpahan populasi anoa di Sulawesi Tenggara. Kan katanya, misalnya nih Anda mendengar informasi bahwasanya di Sulawesi Tenggara itu anoanya sudah mulai punah, maka Anda akan meneliti kelimpahan populasi di Sulawesi Tenggara. Ketika Anda sudah menemukan itu, misalnya Anda ingin mengambil judul ini, maka langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah mencari artikel yang berkaitan dengan judul yang Anda ambil atau tema yang Anda ambil. Walaupun misalnya baru sekedar seperti itu yang Anda tentukan, belum judul belum kalimat bagus judul Anda langsung mencari artikel-artikel yang berkaitan dengan itu. Karena kenapa? Ketika kita melakukan suatu research, penelitian, tentunya kita tidak bisa terlepas dari jurnal atau artikel-artikel yang terkait untuk membantu kita mengembangkan penelitian itu dalam hal penulisan proposal ataupun dalam hal pembahasan nantinya, juga dalam hal melakukan penelitian nantinya. Jadi search dulu, ada nggak ini, ada banyak artikel, ada banyak penelitian-penelitian yang menunjang nggak?
supaya apa yang kita ambil nanti itu lebih mudah kita lakukan karena sudah pernah dilakukan sebelumnya dan sudah ada panduan untuk kita melakukan penelitian seperti itu. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah melakukan search seperti itu dan kita menemukan beberapa dan ternyata juga di artikelnya sangat banyak dan ada tentunya, maka boleh kita mempiskan judul tersebut yang akan kita ambil everybody. So saya kira seperti itulah tentang sinopsis, bagaimana menentukan tema sinopsis atau judul sinopsis ketika ingin melanjutkan studi selanjutnya, seperti itu everybody. So everybody, saya rasa cukup ya berkaitan dengan video kali ini. Thanks cause you have watched my video. Meet again in this video. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman and everybody sekalian. Thank you, bye bye.